Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait demo presiden mundur ya. Dan ini ada statement dari RR atau Rizal Ramli ya. Jadi Jokowi itu memang bukan solusi bangsa kita ya. Jadi ini memang tentu saja kembali lagi ini adalah aspirasi dan juga pendapat yang harus dihormati ya. Jadi pendapat itu biasa saja ya. Di negara kampiun demokrasi itu dalam berpendapat itu tidak pernah kita dapatkan dalam hal berakomodatasi itu ada penangkapan gitu, malah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka jargonkan bahwasanya ini demokratis, kan tidak ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Demo turunkan presiden RR, Jokowi memang bukan solusi bangsa kita. Republik Merdeka, desakan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagaimana disampaikan demonstran Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR saat menggelar aksi pada Jumat 4 November dinilai wajar. Menurut mantan Menteri Ekonomi Keuangan dan Industri Ekuin Rizal Ramli, desakan agar Presiden Jokowi mundur murni karena alasan kinerja, bukan sekedar isu identitas. Menarik, GNPR fokus minta Jokowi mundur bukan hanya terkait dengan isu-isu agama, ujar RR kepada kantor berita politik RMOL Sabtu 5 November. Di pandangan Pergawan Ekonom ini, desakan GNPR juga termasuk sebagai gambaran terkini atas ketidakpuasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Karena hari ini Jokowi menjadi masalah besar bangsa, tuturnya. Lebih dari lanjut, RR menyampaikan sejumlah hal yang diduga menjadi satu persoalan yang diprotes masyarakat, sehingga muncul desakan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Masalah kredibilitas, ketidakmampuan, pembiaran terhadap adu domba berbayar. Jokowi bukan solusi bangsa kita, makin lama semua akan porak-poranda, demikian RR ya. Jadi kembali lagi ya, apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, mantan Menteri Ekuin ya. Mantan Menteri Ekuin ini ya adalah salah satu ya boleh dianggap sebagai aspirasi dan juga pendapat yang harus dihormati ya, sesuai pasal 28 Undang-Undang 1945. Negara menjamin kebebasan berpendapat ya, berkumpul, mengeluarkan pendapat dalam lisan dan tulisan ya, dan itu artinya dilindungi oleh undang-undang ya. Kita mau katakan apa kalau seseorang misalnya sudah dilindungi undang-undang tetapi pada kenyataannya direpresi ya, atau ditangkap atau ditahan ya, itu kan berarti tidak menjalankan undang-undang. Artinya undang-undang itu hanya sebagai slogan semata gitu ya. Artinya kita kembali kepada era otoriter gitu ya. Artinya biarlah ya seseorang itu berpendapat gitu ya. Dalam hal ini kan kita ketahui apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli dan juga GNPR kemarin adalah melihat kinerja gitu ya, kinerja pada Presiden Jokowi yang kita ketahui bersama ya, banyak sekali ya kinerja itu yang benar-benar tidak bisa memberikan kepuasan kepada publik ya. Misalnya kita ketahui ya, survei Kompas ya, nilai kepuasan kinerja Jokowi Ma'ruf itu turun jadi 60 ya, 62 ya, 62,1 kalau nggak salah. Itu kalau dalam kuliah itu nilainya C ya, nggak lulus ya, harus ngulang ya. Jadi minimal untuk lulus itu minimal 70 lah, 70 ke atas atau 80 itu baru bisa ya. Nah ini 62,1 dan itu pun ya memang ada gambaran lah, ada gambaran bahwasanya kinerja Jokowi ya yang dirangkumkan dalam survei itu ya perlu adanya dalam tanda kutip revisi ataupun ya perombakan besar-besaran ya. Kita ketahui dalam masalah segala hal itu ya, segala aspek ya yang disampaikan tentang kinerja itu benar-benar perlu adanya perbaikan ya. Ini miris ya, padahal dalam ini sudah periode kedua
Artinya Presiden Jokowi sudah menjalankan periode pertama 5 tahun dan ini sudah periode kedua ya. Masih banyak mayoritas rakyat itu yang benar-benar tidak puas atas kinerjanya gitu ya. Nah ini patut dipertanyakan karena kemana saja gitu ya. Mengingat kalau kita ditanya apa saja prestasi Presiden Jokowi yang paling kelihatan itu kan ya infrastruktur gitu ya. Tetapi infrastruktur pun itu kita ketahui kebanyakan juga bukan dana dari APBN atau memakai dari APBN, tapi mayoritasnya juga dari utang ya. Dan utang pun nanti yang bayar siapa? Yang tentu saja kepada yang bayar dari rakyat ya. Dari mana? Dari pajak gitu. Yang dikenakan kembali lagi rakyat gitu ya. Ini kan susahnya gitu ya. Kita juga melihat bahwasanya untuk sisi yang lain, untuk dari segi hukum ya, banyak sekali ya hal-hal rakyat itu ya dilakukan yang sifatnya represif, dan ini benar-benar menyalahi hukum gitu ya. Jadi kita ya, masyarakat atau rakyat ini harusnya ya secara normatif harusnya diayomi gitu ya, dilindungi ya, kemudian disejahterakan. Tetapi yang terlihat ya mengemuka adalah bagaimana rakyat ini ya sangat direpresif dalam berpendapat ya. Banyaknya aktivis-aktivis dan juga ulama ditahan, itu salah satu bentuk yang memberikan kita persepsi bahwasanya ada masalah di dalam hukum ini ya. Kita ketahui ya banyak aktivis yang ditahan, misalnya untuk Anton Permana ya, Jumur Hidayat, Sagana Naunggolan ya, kemudian ulama juga Habib Rizik Syihab ya, semua Habib Bahar, Edi Mulyadi ya, yang terakhir itu Bambang Tri ya. Itu bagaimana pertanggungjawabannya gitu ya. Bagaimana pertanggungnya, padahal rakyat itu yang harusnya dilindungi, diayomi gitu ya, dilindungi ya, artinya tidak ditahan-tahan seperti ini ya. Ditahan pun itu untuk kasus-kasus yang benar kriminal, apa itu korupsi ya. Korupsi itu yang sekarang menggejala dan tumbuh subur di era rezim sekarang gitu, yang pun itu ditangani ataupun ditangani tapi hukumannya sangat ringan sekali gitu ya. Misalnya untuk Jaksa Pinangki untuk kasus suap itu hanya 2 tahun, itu pun juga dikurang-kurangi, akhirnya saat ini sudah bebas kembali gitu ya. Nah, mana bisa memberikan efek jerah seperti itu ya. Artinya orang kan berpikir ya, kalaupun nanti cuma dihukum seperti ini ya mendingan korupsi aja gitu ya, mendingan korupsi aja, nanti bisa di korting dengan remisi sana sini, akhirnya habis gitu, cuma setahun aja untuk kasus korupsi yang miliaran gitu ya. Sedangkan mereka ya, para aktivis yang menyuarakan kritik kepada rakyat untuk membuat negara ini lebih baik, malah direpresi ya. Anton Permana, Jumur Hidayat ya, Edi Mulyadi menyampaikan kritik gitu ya, untuk melakukan perbaikan gitu ya. Misalnya untuk undang-undang Omnibus Law ya, ternyata kan memang setelah diuji di MK kan memang tidak memenuhi konstitusi atau inkonstitusional ya, dan dibatalkan, bersyarat 2 tahun, yang tentu saja ini membuktikan bahwasanya undang-undang buatan dari DPR itu benar-benar tidak bisa ya memfasilitasi keinginan atau kebutuhan rakyat ya. Ini kan masalah gitu ya. Nah, itu juga kita masih bermasalah dengan institusi ya, penegak hukum yang lain, yaitu institusi Polri yang masih bermasalah hingga sekarang ya, yang kita harapkan bisa menjadikan institusi penegak hukum juga ternyata bermasalah juga ya. Misalnya tentang fenomena gaya hidup mewah pada institusi Polri itu yang saat ini ya seakan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Bayangkan coba, belum selesai kasus Sambo itu yang berlangsung berapa bulan, 3 bulan, dari Juli hingga November itu 4 bulan, saya ini belum selesai, padahal faktanya sudah jelas, ceto welo-welo gitu ya, ceto welo kan jelas gitu ya, siapa yang melakukan gitu ya. Kemudian juga kalau kita melihat dari keluarga Joshua sendiri sudah jenuh ya, karena tidak ada kepastian hukum dan lain sebagainya. Belum lagi untuk kasus narkoba yang juga melibatkan perwira tinggi sekelas Irjen ya, bintang 2, yaitu Teddy Minahasa ya, itu juga belum selesai ya.
pun juga kasus tragedi Kanjuruhan yang saat ini juga benar-benar tidak bisa cepat selesai gitu ya, karena aktor ataupun polisi yang di belakang layar dan juga ganti rugi kepada pihak yang jadi korban itu tidak benar-benar memenuhi keadilan gitu ya. Nah sekarang muncul kasus lagi, yaitu terkait pengakuan dari oknum polisi ya, mantan polisi ini sebenarnya, karena sudah dipecat karena mengundurkan diri pensiun dini, yaitu dulunya itu kan Aibtu ya, Aibtu Ismail Bolong itu apa namanya, dalam video viralnya itu mengaku menyetor ya dana 6 miliar, dan itu memang dari hasil bisnisnya ya, membacking perusahaan batubara ya, pengepul dan perusahaan batubara itu praktik tambang ya, dan menyetor ya total 6 miliar ya, sesuai dengan video yang viral ya, itu ke Kabaris-Krim ya. Dan kemarin juga di channel ini ya, channel RR Rahmat Ramdhani itu juga sudah apa namanya, mengadakan survei ya, mayoritas apakah percaya dengan pengakuan Bolong, mayoritas percaya gitu ya. Nanti saya bacakan ya pollingnya ya. Pun juga untuk perekonomian ya, perekonomian kita itu memang benar-benar sangat rentan ya terjadinya krisis yang multidimensi ya. Belum lagi dengan isu 2003 itu akan ada resesi, kan ini juga permasalahan gitu ya. Di lain pihak ya, utang kita itu sudah numpuk sampai 7.000 triliun ya. Di lain pihak yang membayar itu siapa? Kan pasti rakyat lagi yang membayar yang melalui pajak gitu ya. Belum utang BUMN ya, yang juga sama ya, kalau nggak salah 5.000 triliun ya, atau sama 7.000 triliun, jadi 14 triliun utang kita. Siapa yang mau bayar ya? Kemudian yang jadi menyayat hati kita adalah alasan yang disampaikan terus-menerus oleh para pejabat itu, bahwasanya utang kita itu masih kecil gitu ya. Ya kecil kalau yang membayar menteri itu sendiri gitu ya. Tapi yang membayar kan tetap saja rakyat. Akhirnya dinaikkan pajak itu PPN dari 10% menjadi 11% gitu ya. Dan untuk isu presiden mundur ya, itu sebenarnya isu yang biasa saja gitu ya, isu yang biasa saja. Dan memang sayangnya ya, kebiasaan dari negeri kita ataupun para pejabat kita itu, orang-orang dari kita itu tidak terbiasa untuk apa namanya, kebiasaan mundur itu bukan budaya gitu ya. Yang ada adalah budaya saling lempar tanggung jawab gitu ya. Nah itu beda sekali kalau kita bandingkan dengan misalnya di Inggris ya. Inggris itu saya ancungan jempol ya kepada mantan mendagri yang mundur. Itu mundur gara-gara hal yang sepele apa ya, karena salah mengirim data negara dengan menggunakan email pribadi gitu ya. Itu saja bisa cukup untuk membuat dirinya itu melakukan pelanggaran, akhirnya mundur ya. Nah kemudian juga Perdana Menteri Inggris juga ya, Liz Truss itu cepat sekali dia menjabat, cuma 45 hari ya, karena ada desakan mundur dia mundur gitu ya. Jadi untuk perkara mundur ini memang harus kita budayakan gitu ya. Kalau memang sekarang ya rakyat mundur saja gitu ya. Dan ini kan masalahnya juga ya, karena kita ketika sudah menjabat itu ya, kalau sudah motifnya untuk mencari cuan dan tidak untuk memberikan pengayoman kepada rakyat, itu susah gitu ya. Karena kalau sudah duduk di jabatan ya, cuannya banyak ya, dan fokusnya tidak lagi fokus kepada melayani atau mengayomi umat, mengayomi rakyat ya, maka susah kita itu untuk mundur ya, karena nikmat ya ketika menjabat itu. Makanya inilah yang harus kita berubah untuk terhadap budaya atau kultur bangsa ini ya, untuk mundur ya. Kalau dan sayangnya kalau kita melihat memang untuk mundur ini memang sesuai konstitusi ya. Tapi kalau untuk kita lihat dasar konstitusi pasal 7 1945 itu prosesnya panjang banget ya. Jadi yang berhak untuk kalau kita ya kembali kepada
konstitusi ya, pasal 7 1945 itu yang berhak untuk menurunkan itu ya MPR melalui sidang rapat atau rapat paripurna ya. Itu itu atas usul DPR ya. Jadi memang DPR itu kalau memang ingin menurunkan presiden ya, itu ada syaratnya ya. Itu kalau presiden melakukan pelanggaran hukum yang pelanggaran hukum berupa ada 5 ya, saya singkat PKPTT ya. Yang pertama itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, kemudian yang kedua adalah korupsi, kemudian ketiga penyuapan, yang keempat adalah pelanggaran tindak pidana berat dan atau perbuatan tercela, dan terakhir adalah tidak memenuhi syarat lagi ya, tidak memenuhi syarat lagi tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden ya. Nah ini DPR harus mengadakan sidang dulu ya, harus mengadakan sidang kalau ingin melakukan pemerintahan. Ini sesuai pasal 7 ya, pasal 7 1945 ya, harus mengadakan sidang ya, dan sidang itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR dan diambil dan harus ada dukungan 2/3 dari anggota DPR ya. Dari 2/3 yang hadir itu juga harus ada 2/3 dukungan ya. Kemudian setelah ada itu ya, DPR langsung mengajukan ke MK ya, jadi tidak langsung ke MPR. Jadi MK, dalam hal ini DPR itu mengajukan permintaan ke MK untuk melakukan 3M ya, memeriksa, mengadili, dan memutuskan ya, kalau presiden melakukan pelanggaran hukum yang 5 tadi ya. Nah kalau sudah MK memutuskan terbukti, maka DPR langsung mengadakan sidang paripurna lagi untuk meneruskan usul pemerintahan itu kepada MPR ya. Baru MPR mengadakan sidang, dan itu pun harus dihadiri kurang-kurangnya 3/4 dari anggota MPR ya. MPR itu kan anggota DPR dan DPD. Kemudian disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR ya. Itu setelah presiden dan wapres menyampaikan penjelasannya, baru dilakukan penggantian gitu ya, ataupun diberhentikan ya. Nah sayangnya untuk pasal 8 ini ya ada juga permasalahan ya, karena jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, itu bisa nanti yang memilih ya calon presiden baru ya, itu diusulkan oleh partai sebelumnya ya, artinya partai PDIP gitu ya. Nah apakah kita siap dengan dicalonkan lagi presiden dari paslon yang dicalonkan oleh partai pemenang sebelumnya, yaitu PDIP misalnya, kan itu juga permasalahan, karena ini memang harus kita pikirkan bersama. Tapi memang dalam segi konstitusi ya, presiden diberhentikan itu sesuai dengan konstitusi ya, pasal 7 1945 ya. Ya itu saja ya, kita tunggu saja kelanjutan terkait GNPR yang rencananya juga akan mengadakan aksi 212 untuk tetap ya, untuk fokus tujuan mereka untuk menuntut Presiden Jokowi itu mundur gitu ya. Nah ini sebenarnya dalam menurut saya ini juga aib gitu ya, sampai banyaknya demonstrasi turun, kan artinya tidak bisa memfasilitasi ya aspirasi rakyat ya. Kalau aspirasi sudah turun gini kan berarti sudah parah gitu ya. Padahal di Inggris itu jangankan turun ya, kita jarang melihat berita itu ya, masa di Inggris itu turun untuk menurunkan Perdana Menteri ya. Itu sudah ada desas-desus turun, Perdana Menteri Inggris itu sudah turun duluan gitu ya. Sudah ada kesadaran untuk melihat bahwasanya udahlah gitu ya, jabatan kan sudah pasti sementara gitu ya. Itu kalau benar-benar seluruh institusi ya, lembaga itu berjalan dengan baik gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.